Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah apangki boleh ketemu lagi dalam acara ngaji bersama rutinan malam Kamis. Semoga ngaji ini mendapat ridho Allah dan mendapat ilmu manfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan kehidupan manusia dan kebanyakan orang, memang manusia perlu bertanya, perlu belajar, dan perlu mengamalkan amal-amal yang soleh, sehingga setiap manusia wajib belajar mencari ilmu. Nah, sekarang malam ini saya akan membacakan tentang keterangan ilmu syariat dan ilmu torekot juga hakikat, sehingga makrifat ke Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini sangat penting bagi semua umat manusia di alam semesta ini. Alhamdulillah, tadi pagi memang ya kalau orang-orang ini banyak bertanya tentang apakah perlu ilmu selain syariat. Itu pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan, kalau mencapai ilmu hakikat, apa perlu mengerjakan syariat? Ada pertanyaan tadi pagi ini pertanyaannya. Juga ada juga yang bertanya, kalau seorang wali, artinya mendapat pangkat wali, apakah wajib melakukan sholat 5 waktu? Kebanyakan wali ini tidak dilihat atau melihat seorang wali itu sholat. Itu pertanyaannya. Saya perlu menjawab dan saya perlu menerangkan apakah orang ini mendapatkan ilmu hakikat, apa perlu syariat. Itu di dalam kitab Adkiya min Thoriqil Auliya. Jadi di dalam Adkiya ini kitab menerangkan tentang menuju kewalian, mendapat pangkat kewalian kepada Allah. Ini menerangkan halaman awal ini tentang syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Ketiga ilmu ini sangat penting bagi kita semua, tidak boleh dipisahkan. Jadi walaupunlah kita mendapat ilmu hakikat, artinya mengenal diri kita, mengenal hakikat, itu harus juga mengamalkan amal-amal syariah.
Karena di sini diterangkan thariqatun ilallah. Jadi menuju jalan kepada Allah ini terbagi dua. Jadi ma'rifatullah, untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, ini ya. Thariqatun ilallah ini dibagi dua. Ada yang namanya thariqatus syariati. Thariqat jalannya menuju Allah ini mengamalkan amal syariat. Dan ada pula thariqatul akhirah, jalan akhirat. Ini maksudnya apa? Maksudnya di sini thariqat syariat dan thariqat akhirah ini disatukan dengan tartibu alat taqwa ala ittiba'il hawa. Ini kitab Adqiyah yang menerangkan. Saya hanya membaca. Salam, toreh Riki. Jadi thariqat syariah dan thariqat akhirah ini tartibu alat taqwa wa ala ittiba'il hawa. Ini. Jadi tertib menuju ketakwaan. Wa ala ittiba'il hawa, dan anut kepada hawa nafsu. Jadi maksudnya anut kepada hawa nafsu ini hawa nafsu yang ketujuh, lapisan-lapisan nafsu yang ketujuh ini harus ditutup dengan amal-amal akhirah. Maksudnya begini. Ini saya menerangkan dari awal. Syariat, ya, biar sampean paham atau nanti yang melihat videonya juga bisa dimengerti apa sebenarnya syariat ini. Asy-syari'atu wa hiya fil usul muradun nasi li talibis syarb. Ini kitab Adqiyah. Asy-syari'atu utawi syariat, wa hiya utawi syariat iku fil usuli di dalam arti aslinya syariat. Muradun nasi li talibis syarbi iku karepe menungso, biar mengartikan cara kitab enak bahasa Jawa sebenarnya kalau mengartikan bahasa kitab. Muradun nasi iku karepe menungso li talibis syarbi, untuk nyupri, artinya mencari atau menginginkan syarbih, minum. Itu maknanya syariat. Tapi maknanya fil istilahi, karena makna ini ada dua, makna asli dan makna istilah. Asy-syari'atu fil istilahi, utawi syariat iku fil istilahi ing dalam istilah, cara istilah iku al qaumu utawi kaum, fi'lul umurati, penggawene pirang-pirang perkara, wa talqul min hayat, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini syariat. Jadi syariat itu pekerjaan manusia dalam menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu syariat.
biar tahu, biar paham bahwa syariat itu pekerjaan manusia dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu syariat. Jadi kita sehari-hari ini sholat, puasa, zakat, nah itu termasuk syariat. Ngaji, belajar itu termasuk syariat. Karena mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, itu perlu perlu kita mengerti bahwa syariat ini sangat penting bagi kita semua. Walaupunlah kita mempunyai ilmu hakikat, faham dan hakikat, tetap perlu syariat. Karena di sini diterangkan li'annal haqiqatah, karena sak temeni hakikat, karena sesungguhnya hakikat iku bila syariatin, kalawan tanpa syariat iku batalat, maka batal amalnya. Jadi hakikat tanpa syariat ini batal. Biar nanti kita merenung diri, karena banyak zaman sekarang ini mengenal hakikat, tidak perlu syariat, tidak perlu sembahyang, tidak perlu sholat, tidak perlu ngaji sebagainya dan lain-lain sebagainya. Itu salah. Karena li'annal haqiqatah bila syariatin batalat, batal hakikatnya. Wasyari'atu bila haqiqatin, dan syariat biar sampean paham, ini ngajinya pelan-pelan dan santai. Wasyari'atu, dan syariat, wasyari'atu utawi syariat bila haqiqatin iku kalawan tanpa hakikat, atolat iku jauh, tidak ada apa-apanya, nol. Jadi syariat sampean mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi tidak dibarengi dengan hakikat, itu atolat, tidak ada apa-apanya, nol pekerjaan itu. Maka kita wajib fardu ain sampean semua belajar tentang ilmu syariat dan hakikat itu. Torekotnya apa? Karena dengan syariat, torekot, hakikat. Torekotnya at-tariqatu wa hiya tattabi'u af'alun nabi wal amalu biha. Ini torekot. Jadi torekot ini at-tariqatu utawi kang arani torekot, wahia utawi torekot iku at-tattabi'u manut af'alan nabi eng pirang-pirang kelakoni penggawini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal amala biha, dan mengamalkan pekerjaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Torekot ini. Jadi torekot ini ikut mengamalkan, ikut af'alun nabi dan mengamalkan af'alun nabi. Ini torekot. Jadi torekot ini jalannya.
Jadi bukan artinya kalau pemahaman sekarang ini orang-orang yang belum mengerti torekot disangkanya wiritan. Tapi tetap keterangan di dalam kitab Adqiya min Thoriqil Auliya ini bahwa at-tariqatu wa hiya tattabi'u af'alan nabi wal amala biha. Itu torekot. Jadi torekot ini semua pekerjaan dan amalnya Nabi ini diikuti oleh sampian semua. Itu torekot. Biar sampian paham, tenang-tenang aja. Artinya pelan-pelan. Nanti kalau ada yang ditanyakan monggo. Al-haqiqatuh, yang nomor 3 ini ya. Al-haqiqatu huwa samratut thariqah. Ini. Jadi kalau sudah torekot, syariat torekot, al-haqiqatu huwa samratut thariqati. Al-haqiqatu utawi kang arani hakikat iku wahiyah utawi hakikat iku samratut thariqati uwai torekot, buahnya torekot. Jadi hakikat ini buahnya amal-amal torekot ini. Jadi tidak segampang yang kita bicarakan. Oh, bicara hakikat. Sebenarnya hakikat ini samratut thariqati, buahnya torekot. Bisa jadi sampian mengamalkan af'alun nabi, perintahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi itu dikerjakan oleh sampian sehingga mendapatkan samratut thariqah, buahnya torekot menuju ke hakikat. Insyaallah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap orang hakikat tetap memakai syariat dan torekot. Walaupun wali, karena wali ini banyak macamnya. Ada wali afdol, ada wali jadab, ada wali malamatia. Afdol ini, wali afdol termasuk wali utama. Lain dengan wali jadab. Kalau wali afdol, sampean bisa ngaji ke wali afdol. Bisa mendapat ilmu ke wali afdol. Tapi kalau wali jadab, tidak bisa. Itu. Jadi pilihan kita untuk mengaji kepada waliullah itu ke wali afdol. Wali afdol ini banyak macamnya. Ada yang di pondok pesantren, ada juga di madrasah-madrasah. Yang wali afdol ini kekasih Allah yang menyampaikan ilmunya Allah. Itu wali afdol. Jadi kalau wali majdub, wali jadab, seperti mohon maaf, seperti orang gila, bukan gila sebenarnya, tapi itu gila kepada Allah. Bukan gila. Itu tidak bisa mendapat ilmu kepada beliau karena sudah jadab, sudah kesadaran ini sudah banyak yang hilang. Tapi kali wali afdol ini bisa mengarang kita, bisa taklim muta'allim, itu wali afdol. Itu ngajinya ke wali afdol. Kalau wali malamatia itu wali amaliyah, ini kadang menggoda. Nah, itu termasuk perincian di dalam menuju syariat, torekot, hakikat, ma'rifat sehingga jadi wali Allah. Sehingga apa di kitab Adqiya ini min Thoriqil Auliya ini diterangkan bahwa manusia itu dari awal, dari lahir, dari masih kecil belajar syariat. Ada juga manusia tidak belajar syariat langsung bisa, ada. Itu semua itu kudrat dan iradatnya Allah. Umumnya tetap belajar. Tuh.
walaupun wali afdol, wali jadab juga belajar. Banyak. Itu saya sering ketemu dengan wali afdol juga, wali malamatia juga, wali majdub. Itu biasanya kadang menggoda. Biasanya seperti itu. Keterusannya di sini. Jadi hakikat ini buahnya torekot. Kalau kita tidak mengamalkan torekot, tidak bisa untuk mendapatkan hakikat. Itu di dalam kitab Adqiyah. Tapi untuk kudrat dan iradatnya Allah ini belum tentu juga. Kadang orang ini pemahamannya kadang diberi ilham. Kalau dulu Nabi dan Rasul diberi wahyu, tapi sekarang manusia itu diberi ilham. Tuh. Jadi kita ini bisa, ini ilmu ini, ini. Nah, bisa. Tapi di sini al-haqiqatu wa hiya samratut tariqati. Tuh. Jadi hakikat itu buahnya dari tarekat. Fasyari'atu kasafinat. Nah, ini di sini keterangannya apa sebenarnya. Fasyari'atu, syariat itu kasafinatin, kayak perahu. Wa tariqatu kal bahri. Wa tariqatu utawi tarekat kal bahri iku kayak bahar, laut. Summa haqiqatun durrun ghala. Maka hakikat iku durrun ghala, kayak mutiara di dalam laut. Maksudnya apa di sini? Syariat seumpama perahu, perahu untuk mencari mutiara. Mutiara yang sangat indah, mutiara yang sangat mahal di dalam laut. Nah, ini harus dengan cara syariat. Pun menuju ke Allah, ma'rifatullah, tetap memakai syariat. Kalau tidak memakai syariat, itu ma'rifatul iblis. Kadang, mohon maaf, dunia ini, hakikat ini kadang menggoda juga. Kadang khawatirul qalbihnya itu diajak oleh iblis. Tidak perlu sholat, tidak perlu ngaji, tidak perlu membantu orang. Wah, itu iblis. Jadi kalau ma'rifatullahnya itu ma'rifatullah beneran, ini fasyari'atu kasafinatin wa tariqatu kal bahri summa haqiqatun durrun ghala. Nah, di sini ya, biar artinya saya menerangkan ini semoga manfaat ke kita semua, juga orang-orang banyak. Karena banyak yang tidak mengerti tentang ilmu-ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu hakikat. Kadang orang-orang langsung ke makrifat. Wah, ini sudah jauh. Jadi kalau seumpama ingin mencari mutiara di dalam laut, karena hakikat ini seumpama mutiara di dalam laut, ingin hakikat, maka harus ada perahu. Nah, perahu untuk menuju laut. Lautnya ini namanya tarekat. Kalau keterangan di dalam kitab Adqiyah min Thariqil Auliya. Nah, karena mohon maaf, untuk usul kepada Allah ini tetap perlu memakai syariat. Di sini keterangannya qala al-Qushairi. Ini Imam Qushairi berkata,
Qala wis ngandika sapa Al-Qusyairi Imam Qusyairi fil firq di dalam antara syariat dan hakikat, bainas syariati wal haqiqati, antara syariat dan hakikat. Ini Imam Qusyairi berkata, annas syariatah, sesungguhnya syariat, amrun iku perkara, binazamil ubudiyati. Nah ini, jadi perlunya syariat di sini. Syariat ini perlu karena amrun binazamil ubudiyati, melanggengkan ubudiyah kepada Allah. Ini syariat. Nah, kadang teman-teman mengartikan ubudiyah ini kadang mohon maaf karena mungkin kurang paham. Dengan sholat, dengan dzikir, dengan mengerjakan amal-amal soleh, itu bagus. Tapi ubudiyah kepada Allah ini penghambaan. Ini maksudnya di sini. Jadi penghambaan kepada Allah ini mengaku zauq, rasa kita mengaku bahwa kita ini makhluk yang tidak bisa apa-apa. Manusia yang diciptakan oleh Allah. Saya Rosid, mengaku perlu kepada Sang Pencipta. Itu penghambaan. Jadi mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu dikerjakan tetap penghambaan. Apa yang kita berikan kepada Allah? Allah tidak butuh, tapi kita yang butuh kepada Allah. Itu maksudnya binazamil ubudiyati. Wal haqiqatu. Ini dahulunya Imam Al-Qusyairi. Wal haqiqatu utawi hakikat iku musyahadatur rububiyah. Ini masuk. Jadi sudah syariat, sampian sudah binazamil ubudiyah, melanggengkan ubudiyah, penghambaan, sehingga masuk kepada hakikat musyahadatur rububiyah. Penyaksian. Ini musyahadah. Musyahadah di sini biqalbin, tidak dengan bi'ainil basar, tidak bi'ainil qalbi, kelawan dengan mata batin, dengan mata hati. Kita musyahadatur rububiyah, musyahadah kepada Rabbinya. Nah, di sini musyahadah dengan Rabbinya ini tidak melihat Allah duduk, Allah berdiri, tidak seperti itu. Kadang mengartikan teman-teman, saya ma'rifatullah, saya musyahadah. Musyahadah apa? Ah, di sini musyahadah rububiyah di sini mengenal asma Allah, mengenal sifatullah, mengenal af'al Allah, bukan mengenal dzatullah. Bukan. Maka di 20 sifat itu diterangkan sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Nah, di sini baru musyahadatur rububiyah. Nah, biar
Walaupun lah kita ini ngajinya santai, ini biar paham. Kita ini perlu ngaji seperti ini. Karena ini ngaji ini tetap manfaat di dunia pun manfaat di akhirat, insya Allah. Nah, di sini ai ru'yatuhu biqalbihi. Jadi musyahadah rububiyah ai ru'yatuhu, penglihatan. Ya, penglihatan untuk rububiyahnya itu biqalbihi, dengan hatinya. Bukan dengan ainul basar. Nah, di sini sehingga hatinya ini dibuka oleh Allah, bisa musyahadah, bisa memandang Allah. Nah, di sini perlunya kita tidak terkecoh oleh oleh iblisiyah, oleh asyaitoniyah. Nah, di sini perlunya. Kadang mohon maaf, orang belajar hakikat menuju syariat tarekat, menuju hakikat, ini tergoda oleh iblis dan setan. Naudzubillah min dzalik. Maka kita harus benar-benar teliti, harus benar-benar ngaji, dikaji dan dikaji. Karena kitabnya ini ada. Imam yang mengarang kitab Adqiyah ini benar-benar ya insya Allah musyahadah, insya Allah. Karena keterangannya ini kita perlu untuk thariqatun ilallah, ini sholat 5 waktu dilanggengkan. Di sana ada keterangan, di kitab itu ada, harus taubatun nasuha, harus ikhlas. Itu ada. Ikhlas itu apa sebenarnya? Tawakkal 'alallah, menjaga waktu itu termasuk amalan-amalan untuk menuju thariqat ilal aulia. Perlunya di situ. Jadi monggo sampean kalau bisa baca, monggo ayo baca kitab Adqiyah itu. Syarahnya juga dibaca. Nabi bisa paham. Kadang banyak teman-teman, mohon maaf, bukan salah, mungkin kurang. Ngajinya bisa bagus, ngajinya di lorong, di jalan, terus di mobil, terus dimanapun oke bisa. Tapi monggo kalau bisa, monggo buka kitabnya, biar mendapat hidayah dari Allah dengan kitab itu. Karena yang mengarang itu orang-orang aulia. Biar sampean paham tentang ilmu syariat, thariqat, hakikat. Karena ini perlu, karena tadi pagi saya ditanyakan oleh teman, ya pertanyaannya itu, apakah orang hakikat masih perlu ke syariat? Itu jawaban saya, tetap perlu. Karena kita hidup ini adalah syariat. Maka kemarin itu ada pertanyaan tentang sholat daim. Ada yang mengatakan sebenarnya sholat yang benar ini sholat yang mana? Itu orang-orang tertentu yang bertanya. Saya bisa menerangkan, tapi mohon maaf, tidak bisa diterangkan dengan ini. Ayo kita duduk kalau ingin berbicara tentang sholat. Karena sholat yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW itu awwaluhu bit takbir wa akhiruhu bis salam. Memang di dalam Al-Quran ada keterangan sholat waqtiyah, sholat ustawiyah, sholat daim. Itu apa yang sebenarnya itu? Monggo kita kaji.
Kalau diterangkan seperti ini, wah jangan. Kita orang syariat. Kita ini perlu kopi ya Pak, perlu rokokan. Itu syariat semua. Jadi mohon maaf, walaupun wali tetap sholat. Tuh. Kadang wali tidak perlu sholat, waduh ini bahaya. Tetap sholat. Ya, yang dibawa kanjeng Nabi Muhammad SAW, sholat yang bagaimana? Ya sholat awaluhu bitakbir Allahu Akbar, wa akhiruhu bisalam. Akhirnya dengan assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, untuk mengetahui hakikatnya sholat, apa sebenarnya takbir, apa sebenarnya doa iftitah, apa sebenarnya, itu semua ada ilmunya. Monggo dipelajari, monggo dipelajari. Kadang orang-orang hakikat berbicara, oh sholat daim aja, karena sholat daim ini perlu sekali. Memang sangat perlu. Nah, tapi mohon maaf, tidak kebanyakan orang untuk mengetahui sholat daim, sholat ustawiyah. Itu tidak kebanyakan orang tahu paham tentang sholat-sholat itu. Tapi sholat yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW tetap awaluhu bitakbir wa akhiruhu bisalam. Keterangannya banyak di sini, saya ini nyatet ini. Keterangannya, sholat ini apakah perlu kita sholat? Kadang seperti itu pertanyaannya orang-orang hakikat. Di Al-Quran banyak, ini saya catat ini. Mulai surat apa ini? Banyak, ada 17 surat yang ada sholatnya, keterangan sholatnya. Mulai dari surat Al-Baqarah, surat Al-Isra, surat Al-Hud, banyak ini. Al-Bayyinah ini. Nah, di sini diterangkan innas sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, di sini sholat awaluhu bitakbir wa akhiruhu bisalam. Memang perintah Allah. Kadang teman-teman ini bertanya, loh yang diperintahkan kanjeng Nabi Muhammad, masa kita yang diperintah? Nah, itu pertanyaan orang-orang tertentu. Tapi kita ini kan termasuk umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya ikut. Kanjeng Nabi Muhammad ini uswatun hasanah. Ya, kanjeng Nabi Muhammad sholat, monggo kita sholat. Karena sholat ini fardhu ain. Maksudnya sholat ini sebenarnya kita ini, karena sholat dalam artian ini sholat. Jadi sholat ini pujian atau sanjungan, rahmat. Itu arti dalam sholat. Biar sampean mengerti tentang antara syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ada cerita, ini apa benar apa tidak, tentang dua wali bertanya, wali A dengan wali B. Wali A bertanya, "Hei B," saya tidak akan menyebut karena takut apa benar apa tidak ini, hikayah ini. "Kamu sholat bagaimana?" "Oh, saya sholat ya awaluhu bitakbir wa akhiruhu bisalam. Saya sholat seperti ini, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamid, assalamualaikum." "Oh, itu sholatnya jasad," katanya wali itu. "Kalau saya tidak, saya sholat ruh." Di sini kadang kita ini mohon maaf tidak mengerti, ikut pada
orang-orang nyeleneh. Kadang ada seperti itu. Monggo ayo kita hidup syariat, kita hidup umum berdampingan dengan umat manusia. Monggo sholat. Sekarang ini kita ngerti syariat, thariqat, hakikat. Nah, sebenarnya hakikat sholat ini bagaimana? Ayo kita ngaji. Ayo monggo, tapi tetap sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwaluhu bitakbir wa akhiruhu bisalam. Urusan kita diterima atau tidak, ya ayo kita ngaji hakikat, jangan di syariat aja. Kadang kalau syariat ini, apakah sholat saya ini diterima apa enggak? Apakah benar sholat saya? Aturan-aturan syariatnya apa benar? Itu. Kalau orang hakikat tidak. Orang hakikat ya sholat dengan cara apa? Melakukan syariat yang benar itu sudah. Tidak mengharap pahala, tidak takut pada dosa, tidak. Ya pokoknya penghambaan kepada Allah, melakukan syariat, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu maksudnya pertanyaan tadi saya jawab, apakah orang hakikat masih perlu kepada syariat? Tetap perlu. Karena hakikat tanpa syariat itu atolat. Ya, di sini diterangkan ini. Jadi hakikat tanpa syariat itu batal. Tapi syariat tanpa hakikat itu tidak ada apa-apanya, kosong, nol. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita ini tetap perlu syariat. Orang hakikat tetap perlu syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Itu tidak boleh dipisahkan. Kadang teman-teman berbicara, oh kalau ilmu hakikat lain, kalau ilmu ma'rifat itu sudah memuncak, sudah tidak perlu syariat. Nah, itu semuanya itu tetap dari syariat. Di sini diterangkan bahwa thariqatun ilallah itu ada thariqatus syariah. Itu. Jadi menuju kepada Allah. Karena manusia ini jasad ini diberi ruh oleh Allah, tetap kembali kepada Allah. Ada keterangan manusia ini ada yang tidak kembali kepada Allah, ada yang kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa tidak kembali kepada Allah? Karena tidak tahu jalannya untuk menuju kepada Allah. Ini maksudnya syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini manusia-manusia yang tahu tentang ilmunya syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Kalau tidak tahu, ia tidak bisa kembali kepada Allah. Karena ruh itu tetap ma'rifat kepada Allah. Semuanya ruh. Ruhnya sampian, ruhnya bapak, ruhnya kak tuan, tetap ma'rifatullah. Karena ruh ini dimasukkan ke jasad, maka ruh ini ada aling-aling, tabir. Karena jasad ini tempat nafsu. Nah, ini ada manusia yang bisa kembali kepada Allah, yang tidak bisa kembali kepada Allah. Semoga kita semua ini yang ngaji termasuk golongan manusia yang bisa kembali kepada Allah. Karena semua tetap milik Allah.
sampian hidup, sampian duduk ini, bisa makan, bisa ini, semua itu tetap milik Allah. Semua tetap nanti kepada Allah kita kembali. Tapi kembalinya ini bisa tidak kembali kepada Allah. Itu aja. Yang penting akhirnya ini boleh kita numpuk harta, boleh. Karena Allah menyediakan. Khalaqallahu samawati wal ard firasan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an wa akhrajna minats samarati rizqan lakum. Itu alam semesta ini dijadikan oleh Allah rizqakum. Boleh, monggo, ayo. Walaupun kita mencari dunia sampai di ujung langit, monggo. Tapi kita tetap pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti pulang. Lah cara pulang ini menuju Allah apakah bisa apa tidak? Maka perlu di sini belajar thariqatun ilallah. Di sini maka syekh ulama yang mengarang Adqiyah ini benar-benar insya Allah manfaat. Karena di sini diterangkan thariqun ilallah ini jalannya ini ada jalan syariat. Itu perlunya kita ngaji di sini. Oh benar ya bahwa syariat ini perlu. Oh syariat ini kita ini hidup di dalam dunia ini tetap memakai syariat. Kadang orang kalau sudah tarekat, sudah hakikat gak perlu mundur. Karena syariat ini ilmu yang paling bawah. Oh tidak boleh begitu. Karena tanpa syariat kita tidak ngerti hakikat. Itu maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya ilmu di sini kitab Adqiyah yang saya terangkan tadi, maksudnya kita tetap perlu syariat. Banyak orang ngaji sekarang di YouTube itu banyak menerangkan hakikat. Kadang kebablasan, kadang ada. Tetap karena hakikat tanpa syariat batal. Tapi syariat tidak memakai hakikat atolat, ya kosong. Jadi perlu kedua-duanya itu perlu. Semoga kita mendapat ilmu pemahaman dari Allah, syariat, thariqat, hakikat baru makrifat. Insya Allah, semoga, amin. Dengan kudrat dan iradatnya Allah kita ngaji sekarang ini, semoga monggo minta kepada Allah kita diberi ilmu kepahaman untuk kepahaman ilmu syariat, ilmu thariqat, ilmu hakikat, juga makrifat kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi keterangan ini semoga dari awal sampai akhir, karena ini sangat penting. Karena pedoman hidup. Kita hidup di dunia ini perlu ngaji syariat. Ini penting. Kadang orang-orang syariat, mohon maaf, tidak menerangkan tentang ilmu hakikat. Apakah beliau ini tidak paham dengan hakikat apa gimana, wallahu a'lam. Kadang orang syariat tidak menerangkan ilmu hakikat, tapi tetap perlu diterangkan. Jadi ilmu keempat ilmu ini perlu dimiliki dan kalau bisa diterangkan. Karena kun aliman, katanya Kanjeng Nabi, kun aliman au muta'alliman, itu au mustami'an au muhibban. Kalau tidak ada empat ini fatahlak, maka sampian semua rusak.
Kun aliman, jadilah kamu semua aliman, orang yang alim. Orang yang memberi pelajaran kepada orang-orang banyak. Orang-orang yang berilmu. Tapi kalau tidak bisa orang menjadi orang yang alim, tidak bisa memberi pengertian kepada orang-orang banyak, muta'alliman, jadilah orang yang belajar, yang ngaji seperti ini. Kalau tidak ngaji, tidak bisa ngaji, au mustami'an, disuruh dipilih oleh kanjeng Nabi. Au mustami'an, mendengarkan pengajian, mendengarkan maufidah hasanah. Nah, kalau tidak bisa mustami'an, tidak bisa mendengarkan, au muhibban, cinta aja, cintailah orang-orang seperti itu. Kalau tidak ada 4 ini, alim, muta'alliman, mustami'an, muhibban, orang yang alim, orang yang ngaji, orang yang mendengarkan, orang yang cinta. Kalau tidak seperti itu, fatahlak, maka kamu akan rusak. Naudzubillah min dzalik. Kita monggo, ayo monggo kita belajar sampai terus belajar. Tidak ada habisnya ilmu ini. Ilmu alam semesta, ilmunya Allah ini tidak bisa habis. Monggo belajar. Karena perlu untuk menuju thariqatun ilallah. Karena di sini keterangannya thariqatun ilallah ma'rifatullah. Semua orang-orang yang belajar syariat, orang-orang yang belajar thariqat, hakikat ma'rifat, tetap thariqun ilallah. Menuju kepada Allah, menuju ma'rifatullah. Itu perlunya kita ngaji di sini. Alhamdulillah, wa syukurillah, saya manusia biasa, ya keterbatasan ilmu. Apa yang disampaikan hari ini, ya itulah ilmu saya. Tetap saya mohon maaf sampaikan kepada antum sekalian, karena ana qori'un wa antum sami'un innal huda hudullah. Tuh saya dulu ngajinya sama yai itu seperti itu. Ana qori'un wa antum sami'un innal huda hudullah. Saya hanya qori'un, membaca. Saya membaca kitab Adqiya min Thariqil Auliya. Anda sekalian, antum sekalian, sami'un, mendengarkan petunjuk, innal huda hudallah. Petunjuk tetap dari Allah. Semoga sampean semua juga saya juga semoga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Monggo kalau ada yang ditanyakan, sekiranya kalau yang kurang paham, monggo. Insyaallah kalau bisa jawab, kalau saya bisa jawab saya akan jawab. Tapi kalau tidak bisa, ya seperti biasa, karena saya manusia keterbatasan ilmu, ya monggo ayo diskusi, monggo. Monggo Bapak, apa Bapak perlu bertanya? Terus minta aja gitu Pak. Monggo, Kak Tuan Ismail. Hah? Ayo. Monggo. Haram juga kan. Halal boleh. Haram lo beli. Tera, anon tera. Nih kan ada kento nih, ampun ada kento. Depan. Monggo. Biar. Monggo empon situ sini kento. Empon. Tereh.
5. Apa yang terjadi jika amal salah tidak diimbangi dengan keimanan yang kuat, dan bagaimana hubungan antara amal dan niat dalam Islam? Monggo ditanya. Tore tanya. Ampun. Tore tanya boleh. Lo paham kurang. Tore tanya boleh. Pertanyaannya. 5. Apa yang terjadi jika amal soleh tidak diimbangi dengan keimanan yang kuat, dan bagaimana hubungan antara amal dan niat dalam Islam? Ya, monggo. Ya. Oke, pon. Bismillah, kula aja pegeluhi. Saya akan jawab amal soleh. Ini pertanyaannya, bila tidak diimbangi oleh keimanan. Nah, ini bagaimana? Karena masyarakat umumnya itu mengerti dengan amal soleh nahi mungkar. Kebanyakan masyarakat umum bukan host ya, umum. Ada yang masyarakat host, ada yang masyarakat umum. Umumnya masyarakat ini am ini awam, ngasih pengetahuannya itu masih terjangkau. Pertanyaannya, bagaimana melakukan amal soleh tidak dengan keimanan? Nah, di sini perlunya kita ini belajar tentang apa yang namanya iman, apa yang namanya amal soleh. Itu kalau di keterangan di Safinatun Najah, kitab dasar, di sana diterangkan wajib sampian bersolat, beramal soleh. Ini solat ya, solat, beramal soleh. Walaupun kita tidak tahu tentang bacaan solat, tidak tahu ruku, pokoknya mengerjakan ikut. Walaupun tidak baca, tidak apa-apa. Itu untuk orang am. Tapi di sini diterangkan amal soleh. Amal soleh ini termasuk pekerjaan syariat. Tanpa keimanan, nah ini menuju hakikat. Nah ini, keimanan ini menuju hakikat. Karena keterangan di surat Al-Baqarah itu diterangkan Alif Lam Mim Dalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Orang yang takwa, orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di sini awal tetap keimanan, melakukan sholat, menafkahkan rizkinya, ini tetap awalnya itu keimanan. Yu'minuna bil ghaib. Nah, di sini perlunya. Bagaimana orang yang melakukan amal-amal soleh tanpa keimanan? Nah, ini wasyari'atu bila hakikatin atolat. Kosong. Ini saya baca di dalam kitab Atqiyah. Monggo dibuka. Kalau kita mohon maaf, makanya orang-orang am lain dengan orang host. Ini keterangan di sini asy-syari'atu bila haqiqatin. Jadi keimanan ini masuk kepada hakikat. Asy-syari'ah, amal-amal soleh. Nah, ini asy-syari'atu bila hakikatin atolat. Tidak ada apa-apanya, nol. Itu perlunya kita. Mohon maaf. Ini rujukannya di kitab Atqiyah min Thoriqil Auliya. Kitabnya orang-orang tertentu sebenarnya ini. Apa namanya yang saya baca ini orang-orang yang menuju kepada kekasihnya Allah.
perlunya kita mengerjakan amal-amal soleh, kita harus iman. Nah, masuk kepada hakikat. Karena keimanan ini masuk kepada hakikat. Itu maksudnya. Jadi pertanyaan tadi, mengerjakan amal-amal soleh tanpa keimanan, ini atolat. Kosong. Nah, urusan Allah, nah ini lain lagi. Urusan Allah, orang-orang soleh, mengerjakan amal-amal soleh ini diangkat oleh Allah, dikasih ilmu oleh Allah, ini terserah Allah. Karena kudrat dan iradat ini milik Allah. Tapi kalau keterangan di sini atolat. Nah, itu. Nah, dari Imam Al-Ghazali diterangkan, nah, dari Imam Qusairi diterangkan ini, annas syariatu amrun binazamil ubudiyah. Ini termasuk mengerjakan amal-amal soleh. Ya, annas syariatu amrun binazamil ubudiyah. Nah, dengan caranya ini, maka insya Allah Allah mengangkat orang-orang itu menuju ilmu hakikat. Sehingga apa? Musyahadatur rububiyah, ay ru'yatuhu biqalbihi. Ini walaupunlah atolat, artinya kosong, tidak ada apa-apa, tapi orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh, insya Allah ini dengan Allah diberi petunjuk oleh Allah untuk menuju hakikat, sehingga hakikatnya ini musyahadatur rububiyah. Ini jadi jawaban saya, kalau menurut Atqiyah ini, syariat bila hakikotin, ini mengerjakan amal-amal soleh, tapi bila hakikotin atolat. Itu ya, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan yang sampaikan itu dikutip dari sebuah kitab, Kifayatul Atqiyah. Ini adalah kitab yang dikhususkan untuk orang-orang yang makomnya tinggi. Saya mau bercerita sedikit. Dulu di kota Kediri saya pernah kenal dengan seorang kiai, yang mana beliau itu konsisten dan komitmen untuk mengamalkan kitab Atqiyah. Dari situ saya bisa melihat bahwasannya beliau itu rumahnya itu selalu terkurung dan tidak terpantau oleh seorang yang lain, dan menolak aliran listrik yang disalurkan oleh pemerintah, dan beliau itu hanya memakan pisang yang tumbuh di depan rumahnya. Begitupun beliau kalau minum air itu hanya turun dari langit, beliau mau minum. Saking komitmennya untuk mengamalkan kitab Atqiyah ini. Maka dari itu saya mengatakan bahwasanya makom untuk mengamalkan kitab Atqiyah ini adalah makom-makom orang tertentu.
Yang saya ingin tanyakan ke sampean itu sekilas cerita, kalau kitab At-Taqiyah ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang tertentu, jika ingin mengamalkan dalam isi kitabnya seperti itu. Yang ingin saya tanyakan kepada sampean tentang masalah thariqah kepada Allah. Dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ali Jum'ah, ini kitabnya Thariqah Ilallah. Di sini dikatakan hadhihi wahidah minal qawaidil asyasiyah allati yatakallamuna anha fi thariqillah. Multafitu fi thariqillah la yusalla. Wa makna iltifat istighal bi ghairillah. Jadi hadhihi wahidah min qawaidil asasi allati yatakallamuna anha fi thariqillah multafitu fi thariqillah la yusalla. Jadi orang yang iltafat itu berpaling kepada Allah, la yusalla, maka tidak akan sampai kepada Allah. Batasan iltifat di sini seperti apa? Iltifat, karena multafitu fi thariqillah la yusalla, wa mana iltifat apa? Istighal bi khairillah. Istighal bi khairillah. Saya jelaskan iltifat di sini istighal bi khairillah. Sedangkan yang ada kenyataan dalam keadaan sekitar ini, apalagi HP menyerempet kepada orang tua maupun kaum muda ataupun anak kecil. Mereka asyik dengan HP-nya. Ingat kepada Allah mungkin hanya sekedar waktu sholat. Makanya dalam hadis ada sahabat, ya Rasulullah, innas sara'iyal Islam qad kasurat alayya fa'akhbirni bi amri atasabbitu bihi. Qala la yazalu lisanuka ridwan bi dzikrillah. Orang untuk menuju kepada Allah itu harus dengan dzikrillah. Lisannya harus selalu basah untuk mengucapkan atau melafazkan lafaz-lafaz Allah. Dan kondisi yang sekarang ini sulit. Ya, bukannya tidak ada, saya mengatakan ada, tapi sangat sulit untuk menemukan orang-orang yang seperti itu. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana untuk fleksibelnya seseorang itu agar sampai kepada Allah walaupun terjangan zaman modern yang seperti ini, yang sangat menantang ini, sehingga tidak mengganggu kita kepada thariqillah. Karena thariqillah itu iltifat bi ghairillah, tidak berpaling kepada Allah, seperti itu. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan tantangan zaman yang modern ini sehingga kita tetap dengan thariqahnya Allah. Seperti paham monggo. Anu boleh nih. Nih anu boleh. Tera. Nih anu boleh. Ya. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan lagi tentang pengalaman kiai yang mengamalkan kitab Kifayatul Adqiya ila Thariqil Auliya. Pertanyaan lagi, iltifat istighol bi ghairillah. Bagaimana dengan thariqah ilallah di zaman sekarang ini? Karena istighol bi ghairillah. Nah, ini perlu dibahas. Karena zaman ini tetap berubah.
zaman ke zaman, waktu ke waktu, ini tetap berubah. Ini pembahasan tentang istighol bi ghairillah, iltifat. Nah, ini maksud, mohon maaf ya, belajar kitab Kifayatul Adqiya ila Thoriqil Auliya, kalau dikhususkan dengan orang yang khusus, ini memang menjauh dari orang-orang, karena di sana diterangkan ada keterangan namanya uslah. Itu untuk menuju kepada Allah, kalau nggak salah ini amalan yang nomor 7 kalau nggak salah. Amalan itu harus uslah. Itu benar. Kalau sudah terikat kepada Kifayatul Adqiya, amalan uslah, karena uslah ini menyendiri, menyepi ke hutan-hutan, menyepi ke gunung-gunung. Tapi mohon maaf, itu insya Allah kurang paham untuk membacanya. Karena yang namanya uslah, yang makom utama, itu tetap berkumpul dengan orang-orang, dengan masyarakat. Tapi ijtinabun nawahi, itu perlunya kita jadi wali afdol. Kalau kita, mohon maaf, untuk menuju thoriqun ilallah ila thoriqil auliya, menuju uslah, menyendiri ke hutan, menyendiri ke gunung, bertapa, monggo, tapi tidak akan mendapatkan pangkat aulia afdol. Itu kadang, mohon maaf, kalau uslahnya, mohon maaf, kalau zaman dulu uslahnya ke gunung, ke hutan, itu kadang nanti datangnya itu ilmu karomah, ilmu hikmah. Nah, itu datangnya ilmu kesaktian. Tapi monggo dibaca kitab Adqiya ila Thoriqil Auliya, Kifayatul Adqiya itu syarahnya dibaca, matannya dibaca pun syarahnya dibaca. Jadi keterangan di situ kenapa orang-orang terikat dengan kitab Adqiya seperti itu, makomnya ke gunung, makomnya ke hutan, karena di situ ada keterangan namanya uslah. Itu uslah yang utama. Itu uslah bercampur dengan masyarakat, bercampur dengan orang-orang, bercampur dengan makom pekerjaan sehari-hari ini. Tapi ijtinabun nawahi, tidak masuk kepada kemaksiatan. Mohon maaf, ini saya perlu cerita juga. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu ini saya mendalami Adqiya ini. Ada yang namanya keterangan uslah. Tapi di syarahnya makom uslah yang utama ini bercampur. Mohon maaf, saya dengan ya mantunya Kiai juga Gus. Yang utama ya. Yang utama. Kalau tidak kuat dengan uslah dengan yang utama itu mending uslah yang menyendiri. Nah ini uslah menyendiri dengan uslah dengan bercampur dengan orang-orang ini lebih utama. Kalau kuat bercampur itu lebih utama. Tapi kalau tidak kuat, kadang orang ini menyepi. Itu pernah terjadi sama saya sendiri. Saya pernah mengamalkan uslah ini, mohon maaf, ke tempat kemaksiat. Mohon maaf, ke tempat
apa namanya itu di Surabaya itu? Orang-orang itu. Teman saya ini merinding. Takut terjadi sesuatu. Tapi saya mengamalkan uslah alhamdulillah. Karena uslah yang paling utama. Di dalam melihat kemaksiatan, di dalam melihat mohon maaf ya, orang perempuan cantik bahenol. Nah ini uslahnya kita yang utama itu di situ. Melihat perempuan cantik bahenol oke. Tidak melakukan terjadi dosa itu uslah yang utama. Tapi kalau tidak kuat seperti itu ya monggo. Kadang kebanyakan orang-orang ya seperti apa namanya Kiai Mangli. Itu uslahnya di tempat sepi, di tengah-tengah danau, di tengah-tengah air. Nah itu. Kalau zaman sekarang, kalau kita uslah ke gunung, ini kalau uslah ke gunung takutnya nanti datangnya ya mudah-mudahan semoga aja. Ini monggo ayo monggo nggak apa-apa karena ada pilihan. Di zaman sekarang thariqat ilallah. Ini thariqatun ilallah. Karena saya ini menerangkan ada syariat, ada jalan syariat. Thariqatun ilallah. Di zaman sekarang banyak godaan. Di sini diterangkan iltifat, istighol bi ghairillah. Istighol ini kalau artinya kitab dulu saya ketungkul. Disibukkan, ketungkul artinya disibukkan bi ghairillah. Dengan selain disibukkan dengan selain Allah. Apa selain Allah? Ya selain Allah. Apapun selain Allah disibukkan itu tidak nyampe kepada Allah. Itu keterangan kitab itu. Tapi di zaman sekarang bisa untuk sampai kepada Allah. Ya mohon maaf, kita melihat HP, melihat YouTube, mendengarkan kiai-kiai berceramah, menerangkan hakikat. Kan kebanyakan sekarang ada kiai tertentu menerangkan hakikat. Itu di zaman sekarang bisa nyampe kepada Allah. Karena dengan apa namanya khawatirul qalbihnya, suara hati. Ini ya. Bukan niat dan qasad, tapi khawatirul qalbihnya, rasanya kita karena melihat HP, melihat orang ceramah tentang aqaid, tentang hakikat, ilmu hakikat, sehingga zauq, rasanya hati ini tersiram oleh rahmatullah, bisa sampai kepada Allah. Tapi ya mohon maaf, itu kebanyakan memang kalau YouTube-nya ini buka apa Pak? Itu. Tapi jangan dianggap zaman sekarang ini rusak, jangan. HP dianggap menggang HP Android rusak, jangan. Gak boleh berpandangan seperti itu. Kita harus berpandangan positif. Bisa kita mintorikil auliya ini bisa torikun ilallah tetap dengan syariatun. Karena di sini diterangkan torikun ilallah ini dengan cara bisyariati, dengan cara bil akhirati. Itu. Apakah sampean memilih dengan syariat? Apakah memilih dengan akhirat? Monggo. Tapi yang benar
Ayo kita ngaji kepada orang-orang yang ngerti ilmunya. Itu. Jadi mohon maaf, thariqatun ilallah ini istighol bi ghairillah. Memang betul. Memang betul. Kalau zaman dulu, mohon maaf, zamannya ya kalau dulu Imam Syafi'i, Imam Hambali, tidak ada HP ini. Apalagi Android sekarang seperti ini tidak ada. Walaupun lah produknya orang Yahudi tapi manfaat kepada kita. Andaikan tidak manfaat, ya tidak dipegang oleh sampian semua. Tetap membawa manfaat. Jangan malam. Lapar ya, ngantuk. Ya nggak apa-apa. Ini sekedar jawaban dari saya tentang pertanyaan tadi, bagaimana thariqatun ilallah di zaman sekarang. Karena sekarang ini pakai bi ghairillah, istighol bi ghairillah ini tidak bisa. Itu kalau zaman dulu istighol bi ghairillah. Tapi zaman sekarang bisa. Karena ya seperti itu. Pegang HP, baca lihat YouTube pengajian. Gitu kiai-kiai, sehingga zauqnya ini teresap dalam jiwanya sampian menuju thariqat ilallah. Itu mohon maaf, sekedar dari keterangan dari saya. Monggo, ada lagi? Ada. Tore? Ada. Ya, monggo. Insyaallah semoga ini ilmu ini manfaat. Amin. Allahumma amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.